PPLG 2 bakal mewawancarain UMKM, antaranya ada UMKM pertanian dan UMKM penjual opak. Saksikan terus ya kelanjutan dari cerita kita mewawancarai UMKM. Dadah. Dadah semuanya. Kami dari kelompok 3 P5 kelas 10 PPLG 2 akan mewawancarai petani cabai dengan siapa Bapak di sini? Bapak Arsono. Bapak Arsono. Oke, ikutin kita terus ya. Dah. Ning, galuhur. Nah. Bapak maaf sebelumnya. Ya. Kita dari kelas 10 PPLG 2 dari SMK Negeri 1 Subang ada tugas P5 buat ngewawancara UMKM. Kebetulan kita di tempatinnya di UMKM pertanian. Iya. Nah, jadi sekarang kita mau wawancari Bapak. Sebelumnya, maaf, nama Bapak siapa? Nama Bapak Arsono. Ah, Arsono. Siap. Di sini Bapak jadi petani apa? Petani palawija. Petani palawija. Petani palawija. Cuman untuk peruntukannya sekarang ini lagi menanam cabai. Oh. Kalau palawija itu kan nama umum. Ya. Palawija itu terbentuk dari beberapa tanaman. Salah satunya cabai. Ada cabai, ada oyong, ada paria, ada terong dan sebagainya. Yang dari hortikultura itu. Iya. Jadi palawija itu mencangkup semua itu semua. Banyak yang ditanamnya. Salah satunya ini Cabai. cabai. Iya. Ya. Siapa Pak? Bapak sampai bisa jadi kayak petani, kan di sini petani UMKM-nya bisa dibilang besar ya Bapak. Karakter apa yang dari awal sampai sekarang Bapak tanemin di diri Bapak sampai Bapak bisa menjadi sukses seperti ini? Didasari Bapak itu dari keturunan orang tua mungkin ya. Kalau kata ininya mah kita itu melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh orang tua dari jenis tadinya pertanian. Cuman kalau pertanian itu banyak jenisnya. Ya. Nah, salah satunya hortikultura, tanaman pangan, salah satunya cabai. Mungkin untuk penunjang kehidupan sebagai orang di desa, tidak jauh yang dilakukan kesehariannya atau mata pencahariannya dari bertani. Nah, dari dasar itulah yang digeluti sama Bapak. Karena Bapak mah orang kampung, orang tua Bapak tukang tani, otomatis Bapak melanjutkan. Jadi melanjutkan usaha orang tua gitu. Ya. Kalau ini kan nanti dipanen. Waktu panen nanti didistribusiin kan Bapak, dijualnya ke mana? Gimana proses penjualannya? Proses penjualannya Bapak di sini tuh punya kelompok dari pertanian. Ya. Salah satunya dari pertanian hortikultura yaitu palawija. Ya. Bapak punya kelompok, jadi terdiri beberapa orang untuk pendistribusian ke pasar. Jadi kita itu gabungan sama rekan-rekan Bapak. Di sini ada sekitar 50 orang semuanya, tapi yang aktif setengahnya lah. Itu untuk pendistribusiannya kelompok. Jadi enggak perorangan. Gitu. Iya. Biasanya Bapak suka ngirim ke pasar-pasar mana aja? Selama ini Bapak udah beberapa tahun ke belakang pengiriman hasil produksi dari palawija ini ke Cibitung. Cibitung. Ya. Tambun. Bekasi. Oh, di Bekasi. Bekasi. Jauh ya Bapak. Oke. Siap. Makasih Bapak. Iya. Pertanyaan selanjutnya bakal dilanjutin sama rekan saya. Sektor pertanian. Kalau jika menghadapi cuaca ekstrim saat kerja di lapangan sih, apa protokol atau penyesuaian yang Bapak lakukan agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengganggu hasil dari pertanian ke cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim itu untuk kebutuhan apanya? Untuk kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan tanaman? Tanaman. Nah, untuk tanaman ya kalau di sini kan didukung sama irigasi. Kalau musim kemarau itu enggak terlalu riskan karena ada irigasi. Jadi pengairan di sini itu masih tercukupi sama air irigasi walaupun kemarau. Itu. Kalau hujan lebat bagaimana? Kalau hujan itu kan untuk apanya kalau hujan? Untuk ini tanaman. membutuhkan airnya apa imbasnya? Kan kalau jika berlebihan Kebutuhan juga, kebutuhan kelebihan air. Kan di sini dataran tinggi. Ya. Otomatis kalau dataran tinggi walaupun curah hujan tinggi, air itu tidak tersimpan di sini. Jadi pas hujan
hujan selesai airnya udah nggak ada karena dataran tinggi di sini. Jadi nggak menyebabkan kebanjiran. Itu. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Cap. Apakah petani di sini dilatih agar pembelajaran yang untuk meningkatkan keterampilan kerja di bidang pertanian? Apakah dilatih? Kalau untuk voksi pelatihan ada penunjangnya dari pemerintah, yaitu salah satunya PPL. Cuman kalau PPL itu mencakup keseluruhan jenis pertanian. Nah, kembali ke pola yang Bapak pakai di sini, terutama palawija. Mungkin kalau untuk ini mah cuma dari otodidak aja. Jadi pengalaman yang kita kerjakan. Jadi nggak ada penyuluhan langsung dari pihak terkait. Kalau untuk palawija. Tapi kalau PPL mah ada yang mencakup pertanian. Cuman untuk ini untuk palawija Bapak berjalan sendiri. Maksudnya berjalan sendiri itu kita tanam, edukasi sendiri, kita yang menanggulangi apa masalah yang ada di lokasi gitu. Jadi nggak ada pelatihan khusus lah. Kalau untuk palawija mah otodidak gitu aja. Kalau cara menanamnya ini mudah atau Ya kalau menanam mah mudah. Kalau menanam mudah, cuma untuk mengurusnya yang itu yang lebih sulit mah. Kalau menanam mah mudah, gitu. Cuma untuk perawatan yang lebih susah. Apalagi kalau kita nggak tahu ilmunya, gitu. Jadi dari semenjak tanam itu harus gimana, pemupukannya gimana. Jadi masa vegetatif yang dipakai pupuknya apa, di masa generatif pupuknya yang dipakai apa, dan sebagainya. Gitu. Terus pengobatan, obat apa yang dipakai untuk hama, untuk penyakit gitu. Udah? Terima kasih, Pak. Itu menanam tanaman jenis cabai ya. Ya. Dari Bapak ada gak sih alasan kenapa memilih untuk nanam cabai? Salah satunya untuk meningkatkan hasil produksi, kepentingan Bapak. Jadi untuk penghasilan. Intinya untuk penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan hidup lah. Itu salah satunya dari palawija ini. Itu Sama kalau boleh tahu metode pertanian yang digunakan di sini itu metodenya seperti apa, Pak? maksudnya metode apanya? Pertaniannya jadi organika atau hidroponik konvensional? Semi organik. Semi organik. Jadi yang dimaksud semi organik itu dari organiknya dipakai, terus dari bahan kimianya dipakai. Gitu. Di sini semi organik. Kayak ini nih. Untuk media tanam yang bahan dasarnya kan tanah. Ya. Bapak pakai organik untuk di dalamnya ini untuk media tanam. Tapi untuk pertumbuhannya itu dari sini itu Bapak didorongnya pakai kimia untuk memacu pertumbuhan. Kalau bahan dasar yang di medianya pakai organik. Nah, yang dinamakan semi organik. Iya. Makasih, Pak. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya mau ditanyain sama rekan. Iya, saya sok. lagi. Gitu ya Pak. Ya. Menurut Bapak apa sih yang paling ngebantu usaha ini bisa terus jalan sampai sekarang? Yang ngebantu Ya. modal. Ada. Modal. Itu yang ngebantu modal. Walaupun Bapak punya lahan, punya kemampuan, tapi kalau nggak didukung sama modal nggak berjalan. Iya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apa saja sih yang masih kurang buat ngembangin usaha lebih jauh lagi? Apa yang masih kurang? Maksudnya masih kurang dari mana? Buat ngembangin usahanya? Iya, dari mana? Dari pribadi. Tadi menyangkut ke modal itu loh. Nah, pertanyaan apa barusan? Iya, jadi mudah. Jadi kan ini tuh misalnya usahanya kan gini Bapak, nanti pengen ngembangin lagi, menurut Bapak masih ada yang kurang nggak di pertanian ini gitu di usaha Bapak? Banyak. Iya, Banyak. jadi Ya tadi kalau Jadi penunjang gitu. yang utama modal. oh Mau bikin apa-apa juga kalau nggak ada modal nggak bisa. iya sih. Bapak mau meluasin nih misalkan ini. Kalau nggak ada modal, Hmm. ditambah pengalaman. Iya. Pengalaman apa yang kita mau kerjakan. Gitu. Jadi intinya modal ya Pak? Modal. Ya lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saya, Pak. Selama ini gimana cara Bapak ngembangin usaha taninya? Mengembangkan usaha tani. Mungkin memperluas tanaman. Kalau mengembangkannya, memperluas yang mau Bapak tanam. Mengembangkan
Itu bukan. Ya udah. Iya kan? Ya, Mau bukan. mengembangkan, mau dikembangkan oleh Bapak apa? Iya. Jadi tanamannya harus Iya. diperluas. Kalau mau mengembangkan mah, ya kan? Ya. Pertanyaan selanjutnya, waktu mau ngembangin usaha biasanya tantangan atau kendala Bapak apa? Kerugian. Kerugian, mau mengembalikan kerugian pemicunya. Jadi gagal panen. Nah, itu. Mau mengembalikan modal kan nggak bisa kalau gagal panen. Benar kan? Kalau kan kayak gitu gagal panen, Bapak solusinya apa, Pak? Kalau gagal panen. Ya. Ya kalau kita masih punya modal berarti kita tanam lagi. Kalau petani itu enggak, kalau terutama petani palawijah lah. Jadi enggak ada istilah demo apa komplain. Ya kan? Iya. Terutama kalau rugi. Kalau petani gini mau komplain ke siapa? Ya kan? Dalam mengembangkan usaha tani ini, ada kontribusi alat elektronik atau tidak? Ada. Alatnya apa, Pak? Alat untuk penunjang pertaniannya. Ya. Salah satunya kultivator. Itu teh buat apa, Bapak? Untuk mengolah tanah. Sejenis kolektor lah. Oh iya. Apa kolektor? Nah, Iya, kolektor. tapi ini yang dipakai kultivator. Kalau kolektor mau untuk di tanah basah, Ya. kalau kultivator mau untuk di tanah darat, tanah kering. Ya. Kalau misalnya kayak yang lain kayak metode penyiraman itu pakai Masih elektronik atau manual? enggak, masih Masih manual, manual. masih manual. Selain itu ada lagi nggak Bapak yang masuk ke elektronik itu? Ya mungkin untuk penanaman mah nggak ada. Nggak ada. Itu saja. Terkecuali penunjang komunikasi mungkin. Nah, iya Oh, itu iya. kayak buat ngedistribusiinnya atau ngejualinnya apa kayak gitu. coba penunjang? Ada Ini. HP, iya. Iya. Kalau misalnya kayak aplikasi kayak gitu, Bapak misalnya bikin aplikasi buat penjualan lahan Bapak atau jual hasil tani Bapak, itu ada atau enggak? Atau masih cuman di WA, WhatsApp atau Nah, cuman itulah. masih Karena Bapak mah nggak menawarkan hasil produksi. Karena Bapak mah udah menyuplai bahan komoditas yang ada ke pasar. Jadi Bapak mah nggak nawar-nawar lagi kemana-mana. Kan ada yang kita kirim Langsung kan. ke pasar ya. Jadi Bapak nggak memasarkan Langganan, secara iya. online. kayak punya langganan juga. Gitu. Kalau metode buat kayak nyatetin misalnya Bapak ini sekilo, 2 kilo yang kayak gitunya, misalnya metode nyatetin terus dimasukin kemana itu kayak gimana Bapak? Ya kalau Metodenya. catatan itu mas sebatas untuk pegangan Bapak. Jadi untuk koreksi misalkan tahun ini nih kita tanam cabai dari modalnya berapa, terus kita udah produksi dapat berapa kilo, hasilnya berapa. Nah untuk edukasinya modal kita ketutup enggak sama hasil produksi itu. Cuma itu aja catatan mah. Oh iya, Itu. siapa Pak? Oke. Mungkin cuman segitu pertanyaan Iya. dari kita. Ah. Makasih Bapak. Iya, Makasih sama-sama, buat waktunya. sama-sama. Paling mau bikin video. Sok. Wawancara dari kelompok 3 dengan Bapak Arsono. Mohon maaf bila tadi banyak kesalahan. Bapak, terima kasih Iya, untuk sama-sama. waktunya. Sama-sama. Makasih ya. Iya, Terima kasih Bapak. Dadah semuanya. Terima kasih Pak. Dari kelompok kami. Terima kasih. Ini